Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Dikatakan di antara sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau dikatakan di sini wa min nashri tibihi ta'attaratit turuq wal manazil wa bi'arfi dhikrihi tatayyabatil majalis wal mahafil. Wanginya, semerbaknya daripada minyak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membuat jalan-jalan menjadi ikut semerbak dan wangi. Tempat-tempat yang ditinggali Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi semerbak dan wangi pula. Ya, wa indahu ahsanu tibin wa illam yakun gattatayyab. Nabi itu mempunyai minyak wangi yang sangat harum. Kalaupun tanpa minyak wangi, sudah memang jasad Nabi itu bau harum. Suatu saat Nabi tidur di tempat Ummu Sulaim dalam cuaca yang sangat panas. Tidur di atas alas dari kulit. Sehingga Nabi SAW banyak mengeluarkan keluh atau air keringat. Dan mengantong ada di kulit tadi itu. Dengan pelan-pelan Sayyidah Ummu Sulaim mengambil wadah dan mengambil itu keringat Nabi SAW, ditaruh ada di dalam itu wadah. Kemudian Nabi SAW terbangun melihat Ummu Sulaim melakukan satu perbuatan yang aneh. Untuk apa wahai Ummu Sulaim? Maka Ummu Sulaim menyatakan, untuk aku ambil berkahnya untuk anak-anakku ya Rasulullah. Untuk sibyanina, untuk anak-anak kecil kami ya Rasulullah. Maka Nabi SAW menyatakan, benar apa yang kamu lakukan nih wahai Ummu Sulaim. Ummu Sulaim menyatakan, belum pernah aku membau minyak misik yang lebih daripada keringat Nabi Muhammad SAW. Dan aku jadikan keringat tadi itu menjadi obat bagi orang yang luka atau yang sakit mata. Sehingga setiap ada orang yang meluka, dioles dengan keringat Nabi sembuh. Sakit mata dioles oleh keringat Nabi SAW sembuh. Itulah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang Allah jadikan Nabi Muhammad ini dalam bentuk manusia. Tapi Allah berikan keistimewaan yang tidak pada semua manusia. Sehingga dikatakan, basyarun la kal basyar. Bal huwa yakutun bainal hajar. Nabi itu manusia, tapi tidak sama keistimewaannya dengan manusia biasa. Beliau ibarat batu yakut di antara batu-batu kali. Sama batunya, tapi tidak sama nilainya. Itulah Sayyidina Muhammad di antara manusia. Tisu kertas, saudara. Duit dolar juga kertas. Tapi tidak sama nilainya duit dolar dengan tisu, saudara. Itulah antara Sayyidina Muhammad dengan manusia. Kalau ada orang manusia menyatakan Sayyidina Muhammad adalah sama seperti kita, tolong dia berkaca. Apakah sama dengan Rasulullah wajahnya kamu, matanya kamu, rambutnya kamu, bibirnya kamu, jenggotnya kamu? Berkaca ente. Enggak sama.
Sayyidina Hasan bin Thabit, seorang sahabat Nabi, melukiskan bagaimana keindahan daripada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ahsanu minka lam tara qattu ainu wa ajmalu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Yang lebih elok daripada kamu wahai Rasulullah belum pernah dipandang oleh mata. Yang lebih bagus darimu ya Rasulullah belum pernah dilahirkan oleh seorang wanita. Engkau diciptakan terbebas daripada segala aib kekurangan. Seakan-akan engkau diciptakan menurut selera dan kehendakmu. Kalau kita misalnya ditawari, inti minta mata model bagaimana? Wah, yang terbagus. Hidung bagaimana yang terbagus, kulit bagaimana yang terhalus. Itulah Allah berikan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala tajidu makhluqan fil wujudi ala mithali. Tidak pernah Anda mendapatkan yang lebih hebat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Timbul satu pertanyaan. Kalau Nabi itu dikatakan paling tampan, paling indah, gimana kalau dibandingkan dengan Nabi Yusuf? Yang diceritakan dalam Al-Quran bagaimana ketampanan Nabi Yusuf sehingga membuat fitnah bagi perempuan-perempuan di zaman itu. Dan ketika lewat Nabi Yusuf, mereka yang lagi ngiris apel tadi itu tanpa sadar mengiris tangannya sendiri sampai bercucuran darah. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qata'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah ma hadha bashara in huwa illa malakun karim. Ketika mereka menyaksikan keindahan Nabi Yusuf, mereka sampai iris-iris tangannya tanpa terasa sambil menyatakan, Maha suci Allah, begitu indah ini rupa. Ini bukan manusia, ini malaikat yang berjalan. Kok Nabi Muhammad enggak begitu perempuan? Kalau Zulaikha, Imra'atul Aziz, seorang perempuan yang terhormat, keluarga terhormat, begitu tergila-gila dengan Nabi Yusuf yang mengajak berbuat yang tidak bagus, dimasukkan di kamar khususnya untuk melakukan satu perbuatan zina, ditutup itu pintu, wa ghallaqatil abwab wa qalat hayta lak. Qala ma'adallah inna rabbi ahsan mathwai. Tapi Nabi Muhammad belum pernah dilakukan oleh seorang perempuan melakukan itu. Ya. Nabi Allah Yusuf u'tiyal jamal. Hatta iftatan nisa zamani. Ya, Nabi Yusuf memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketampanan yang luar biasa. Sehingga banyak perempuan tergoda-goda dan menggoda Nabi Yusuf. Tapi Sayyidina Muhammad u'tiyal jamal akthar wa akbar. Walakinnahu u'tiyal jalal al-kabir kadhalik. Ya, Nabi Muhammad dikasih ketampanan lebih daripada Nabi Yusuf. Cuma Nabi Muhammad dikasih kewibawaan yang hebat sehingga perempuan tidak bisa menggoda beliau. Tampan tapi berwibawa. Nabi Yusuf tampan tapi masih berani perempuan menggodanya. Sayyidina Muhammad tidak ada yang berani sallallahu alaihi wasallam. Karena itu banyak para sahabat kebingungan mensifatkan Nabi ini, dan itu dalam ahadits sahihah. Misal Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an pernah ditanya, akana wajhu Rasulillahi kasayf? Apakah wajahnya Nabi itu adalah seperti kilauan pedang? Kata Sayyidina Abu Hurairah, la bal ka'anna syamsya tajri fi wajhi. Tidak. Nabi Muhammad bukan seperti kilauan pedang yang hanya sebentar tampaknya, tapi bagaikan matahari itu berjalan ada di wajah beliau sallallahu alaihi wasallam.
orang-orang Arab kalau ingin melihat pemandangan yang indah, beliau menunggu saat bulan purnama. Di hamparan padang pasir, langit yang gelap, nampak bulan purnama yang sangat terang. Maka disitulah dia melihat keindahan pemandangan yang sangat menakjubkan. Berbeda kalau di Indonesia, Anda melihat gunung menakjubkan. Banyak pohon-pohon, banyak bunga-bunga ada di situ. Banyak suara burung berkicau ada di sana. Tapi di sana gunungnya dari batu-batu. Anda bisa melihat kebun-kebun bermacam-macam ada di Indonesia, hijau royo-royo. Tapi di sana hamparan padang pasir, tumpukan padang pasir di padang pasir. Sehingga melihat keindahan bulan purnama itu adalah satu hal yang teristimewa. Ketika mereka melihat bulan purnama yang begitu indah, muncul Rasulullah. Ternyata wajah Nabi lebih indah daripada bulan purnama. Sehingga disifatkan ya gharul badru min husni wajhihi tahayyaratil albabu fi wasfi ma'nahu. Bulan menjadi cemburu karena keindahan wajah Nabi Muhammad. Karena itu orang-orang yang ahli kebingungan mensifatkan Rasulullah itu apa kira-kira. Dikatakan seperti bulan lebih indah. Dikatakan seperti matahari lebih indah. Dikatakan lebih indah. Alhasil Nabi Muhammad adalah menempati posisi keindahan yang luar biasa. Tetapi keindahan-keindahan itu adalah disempurnakan oleh akhlak yang terindah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan itulah nilai daripada manusia, akhlak atau moral. Ketampanan wajah, kegagahan badan, tanpa dilengkapi dengan akhlak, maka akan sia-sia dan akan jatuh martabatnya. Cantik luar biasa tapi pelacur, saudara. Ganteng luar biasa tapi pecandu narkoba, saudara. Maka itu akan jatuh akhlaknya. Kaya luar biasa tapi bakhil kikir, saudara. Maka akan jatuh nilainya. Jabatannya sangat tinggi tapi zalim, maka itu juga akan menjadi hina nantinya. Tapi Sayyidina Muhammad terindah, tertampan, terbagus dan terluhur akhlaknya. Ahsanan nasi khalgan wa khuluqa. Paling indahnya manusia secara fisik dan secara moral. Karena itu, ayo kita benar-benar kembali kepada ajaran beliau. Jangan ada kita merasa takjub lebih daripada Rasulullah SAW. Jangan ada merasa yang lebih hebat, ada yang lebih hebat daripada Nabi Muhammad SAW. Kehilangan dengan yang satu ini, maka Anda akan menjadi orang celaka dunia sampai akhirat. Selalu dekatkan dengan Nabi dengan cara mengikuti terus ajaran Nabi, menghidupkan terus sunnahnya Nabi, menghaturkan terus salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Sallu ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan insyaAllah ini acaranya apa? Dan acara ini juga acara daripada tahlil Siratus Tari daripada almarhumah. Semoga insya Allah dengan bacaan maulid, dengan bacaan semuanya almarhumah insya Allah akan mendapatkan kuburannya surga. Selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kuburan ini kata Nabi, al-gabru imma raudhatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin nar. Kuburan ini bisa menjadi kebunan surga bagi kamu dan bisa menjadi jurang neraka bagi kamu. Muqaddimahnya akhirat kuburan, saudara. Kalau kuburannya nikmat, setelah kuburan akan lebih nikmat. Kalau kuburannya adalah azab, maka setelahnya akan lebih dahsyat. Karena itu Nabi SAW menyatakan, ma ra'aitu mambaran afdha'a minal qabri. Aku belum pernah melihat pemandangan yang lebih menyeramkan daripada kuburan, dan itu adalah tempat tinggal Anda masa depan. Kalau Anda hitung berapa banyak teman Anda yang mungkin lebih mudah mendahului Anda dan masuk kuburan, ketahuilah sebentar lagi akan Anda menjadi ahlul kubur. Wala'alla yaumaka qad hadar. Khawatir hari ini adalah hari terakhir bagi kita semuanya. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat walafiat,
Karena itu ayo kita buka hati kita, kita sadari bahwa hidup di atas dunia untuk kita beramal dan mengumpulkan bekal dengan amal salihah sebelum Israel datang kita mencabut nyawa dan akhirnya kita tidak berdaya masuk dalam kekuburan kita merasa mendapatkan kegelapan dan akan mendapatkan siksa. Na'udzubillah min dzalik. Semoga insyaallah Allah takdirkan kita semuanya husnul khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnul khatimah, setelah panjang umur, sehat wal afiat, zahir batin, dan anak-anak kita menjadi anak yang salihin dan salihat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.